Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi pada pembahasan Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah MTSN Al-Islamiyah SMIP 1945 pada bab 4 semester genap, yaitu pada pembahasan adab berdoa dan membaca Al-Quran. Oke, untuk kelas 7. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 1.4 menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 2.4 terbiasa menerapkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 3.4 memahami adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. 4.4 mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, selanjutnya kita berada pada pengertian adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat Islam di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk pengertian membaca Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia yang ada di bumi. Selanjutnya, etika membaca Al-Quran. Apa saja sih etika membaca Al-Quran itu? Yaitu seorang muslim perlu memperhatikan adab-adabnya. Apalagi kita sebagai pelajar atau mahasiswa atau siswa yang melihat video ini, kita harus memperhatikan adab-adab berikut itu, yaitu agar kita dapat menyempurnakan atau mensempurnakan dalam membaca Al-Quran. Kayak yang pertama, yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, karena itu salah satu adab membaca Al-Quran, dan duduk yang sopan dan tenang. Jadi kita harus sopan juga dengan Al-Quran dan tenang. Selanjutnya yaitu membaca dengan pelan atau tartil. Jangan tergesa-gesa untuk membacanya, dan dapat menghayati ayat yang dibaca. Jadi kita baca surah An-Nas. Jadi kita tuh membacanya dengan tartil, dengan lambat, cepat, hayati. Kalaunya bisa itu artinya juga dibaca. Nah, itu adab yang kedua. Adab yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaannya. Jadi seorang muslim membaca Al-Quran itu harus dengan khusyuk. Karena apa? Karena itu salah satu adab seorang untuk membaca. Selanjutnya yaitu membaguskan suara ketika membacanya. Nah, jadi itu adab juga untuk membaca dan membaguskan suara. Misalnya kita Quran surah An-Nas dengan nada apa gitu. Jadi ada sedikit adabnya membaguskan suaranya ketika membaca. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dimulai dengan isti'alah, atau dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adabnya. Jangan langsung ke surahnya, tapi dengan basmalah. Selanjutnya adab berdoa. Adab berdoa, mari kita pelajari bersama tentang cara, kiat, dan adab berdoa agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata yang paling beriman, senjata orang yang beriman. Karena dengan berdoa, seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahannya, kebutuhannya, sekaligus kekurangannya.
membutuhkan pertolongan dari zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berdoa itu kita tuh dengan khusyuk, dengan bermunajat kepada Allah tuh, mana kita ingin berdoa, mana kita minta apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu pengertiannya. Lanjut, ada berdoa itu yang pertama dengan menghadirkan hati. Jadi kita berdoa itu harus khusyuk, menghadirkan hati kita, berserah diri kepada Allah karena kita ingin berdoa, ingin meminta sesuatu atau meminta doa yang apa yang kalian minta. Selanjutnya itu dengan rasa takut dan penuh harap. Ya Allah, hamba minta apa gitu, rasa takut. Misalnya kalian tuh pernah melakukan suatu dosa, nah kita tuh berdoa, ya Allah hilangkanlah dosa hamba, dengan rasa takut dan penuh harap, mengharapnya hanya kepada Allah. Yang ketiga itu dengan suara lembut. Dengan suara lembut, Allah menyukai orang-orang yang berdoa dengan hati yang khusyuk dan suara yang lembut. Yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Nah, jadi kita beristighfar dulu, astaghfirullahaladzim. Nah, kayak itu. Dengan meminta, dengan kita ingin meminta ampun atau meminta sesuatu pada Allah. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu apa saja tadi, ada beberapa adab membaca Al-Quran dan ada beberapa adab kita meminta doa kepada Allah. Nah, itu saja untuk pembahasan hari ini untuk akidah kelas 7. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa melakukan adab-adab tersebut. Karena apa? Karena salah satu yang Allah kabulkan, salah satu Allah yang sukai, itu adalah dengan mentaati adab-adabnya. Karena apa? Karena adab-adab salah satu terkabulnya doa atau makbulnya atau khusyuknya membaca Al-Quran. Ya, sampai di sini untuk pembahasan kita, insyaallah bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.